Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap jajaran forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Wakajari, segenap para kalau media, asisten direktur rumah sakit yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami banggakan Ketua Umum Pengurus Besar IDI Pusat Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT luar biasa. Saya sering dengar namanya dan membaca namanya, baru pada kesempatan ini saya bisa bertemu. Senang dan bangga sekali di kesempatan ini. Tepuk tangan untuk yang beliau hadir di pelantikan IDI Cabang Kabupaten Lamongan. Pak Dr. Sutrisno, SPOG, Ketua IDI Wilayah Jawa Timur, terima kasih kehadirannya, dan tentu ini akan membawa berkah bagi Kabupaten Lamongan untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan kejayaan, khususnya kejayaan kesehatan di Kabupaten Lamongan. Boleh tepuk tangan. Sate udang dimakan di restoran. Wah, Diminum bersama kelapa muda. cakep. Selamat datang di Lamongan. Kita song-song bersama kejayaan yang berkeadilan. Asik. Para teman-teman dari organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pengurus IDI, para dokter di Kabupaten Lamongan, dan hadirin semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini memang terasa istimewa karena kita bisa menghadiri pelantikan IDI Cabang Lamongan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena hari ini dihadiri langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar IDI Pusat. Ini suatu yang luar biasa, jarang-jarang terjadi. Bisa jadi hanya ada di Lamongan. Mudah-mudahan berkeberkahan untuk kita semuanya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus IDI demisioner yang telah selama ini menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah sehingga pembangunan di sektor kesehatan khususnya di Kabupaten Lamongan ini dapat berjalan secara dinamis. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati, dalam sambutan ini sekaligus saya akan menyampaikan bersamaan dengan bagaimana kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan serta tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Saat ini kita sedang memasuki era digital dan masa transisi atau pergeseran dari revolusi industri 4.0 menuju New Society 5.0 dengan mengusung konsep bahwa semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri untuk menjalani kehidupan dunia, dan tentu kita sering dengar bahwa sekarang ini istilahnya adalah dunia dalam satu genggaman. Bapak Ibu sekalian, berikutnya juga kita tahu bahwa pandemi ini belum sepenuhnya pulih. Kita juga menjadi kewaspadaan kita semua bahwa bisa datang kapan saja lagi, dan tentu ini bisa menimbulkan sebuah ancaman terhadap situasi sosial, situasi ekonomi, dan tentu kondisi tersebut menjadi tantangan kita bersama bagi dunia kesehatan. Dan tidak hanya itu,
tantangan ini bahkan bisa menjadi peluang bagi dunia kesehatan. Oleh karenanya, dalam rangka peluang dan mengantisipasi isu di atas, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar, yakni transformasi layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Di cabang Kabupaten Lamongan, saya harapkan mengambil peran strategis dan menjadi agen perubahan, khususnya untuk percepatan atau akselerasi kepada 6 pilar transformasi kesehatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa capaian kinerja pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan ini yang direpresentasikan dengan indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Senang sekali saya membacakan IPM ini, dan ini selalu saya banggakan dan selalu saya sampaikan kemana-mana bahwa indeks pembangunan manusia kita ini adalah di atas rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur maupun IPM nasional. IPM yang dihitung dari indeks pembangunan ekonomi dan kesehatan, pendidikan, dan indeks daya beli, tentu ini menjadi PR dan tantangan kita semua untuk terus kita dorong di Kabupaten Lamongan ini bisa mengalami peningkatan yang cukup berarti. Di tahun 2022 IPM kita sebesar 74,02, yakni kategori baik, dan telah melampaui dari capaian di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 72 dan nasional yang mencapai 72,29. Khusus indeks kesehatan Lamongan ini sebesar 0,81, juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 0,79, dan dengan usia hidup masyarakat sudah mencapai 72,86. Dan ini selalu saya sampaikan karena fokus kita di Kabupaten Lamongan ini adalah bagaimana sumber daya manusianya bisa terus mempunyai, selalu berkualitas dan mempunyai daya saing. Karena kita tidak punya sumber daya migas misalnya, kita tidak punya sumber daya minyak misalnya, yang harus terus kita dorong menjadi lebih berkualitas dan daya saing adalah sumber daya manusia. Dan alhamdulillah sumber daya manusia Lamongan ini ada di mana-mana dengan berbagai profesi, termasuk kulinernya yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah semua SDM Lamongan ini adalah SDM yang mukilan. Mukilan ini ya mungkin kita sampaikan juga kepada para dokter di Kabupaten Lamongan. Nanti jika ditanya apa sih Pak mukilan itu? Mukilan itu adalah waktu kita me-SK-kan mukilan itu sebagai salah satu mutu Kabupaten Lamongan, karena awalnya adalah berdasarkan survei apa kata masyarakat Lamongan ketika ditanya untuk mengungkapkan sesuatu yang istimewa atau luar biasa, katanya adalah mukilan. Dan mukilan ini paling banyak yang ada di Lamongan. Untuk itu sudah kita menjadikan SK Bupati Lamongan bahwa Lamongan mukilan. Di samping itu di dalam kata mukilan itu terkandung nilai-nilai, yakni M-nya adalah mandiri, E-nya adalah elegan, G-nya adalah energi, I-nya adalah inovatif, L-nya adalah loyal, karena kita terbukti bahwa masyarakat Lamongan yang dimanapun berada masih loyal dan bangga untuk menyebut sebagai warga Lamongan. Ya, contohnya beliau ini Pak Adib ini, beliau sudah mengatakan bahwa beliau adalah orang Lamongan, walaupun di sini sudah tidak ada rumahnya, Pak. Masih ada. Kemudian A-nya adalah adaptif dan N-nya adalah nyaman. Artinya siapapun yang tinggal di Lamongan akan merasa nyaman
dan siapapun yang berhubungan dengan orang Lamongan juga akan merasa nyaman. Yaitu kalau sulit-sulit ambil mantu orang Lamongan atau cari istri. Ya. Lalu sekalian juga yang perlu kita banggakan untuk sebuah kolaborasi kita bahwa Lamongan ini dapat saya laporkan Pak Adib bahwa adalah kabupaten terbaik yang pertama kali naik statusnya dari level 4 menjadi level 1 ketika COVID-19. Ini adalah satu capaian prestasi yang bersejarah dan selalu kita banggakan karena ini mencerminkan sebuah kolaborasi kita, sinergitas kita, bahwa dengan kolaborasi dan sinergitas itu ternyata mampu mewujudkan sebuah prestasi dan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Jika tadi disebut oleh Pak Adi juga Pak Tris tentang kolaborasi dan sinergitas, insya Allah di Lamongan ini sudah terwujud pada syarat-syarat yang lampau. Dan ada beberapa prestasi yang sudah kita lampaui di bidang kesehatan ini, termasuk kita juara 1 lomba asuhan mandiri TOGA tingkat provinsi Jawa Timur, dan juga ada juara nakes teladan di Jawa Timur, dan juga Kabupaten Lamongan ini dinobatkan sebagai bebas frambusia dan mampu mempertahankan Lamongan bebas pasung menjadi kabupaten dengan capaian imunisasi tambahan atau BIAN tertinggi kedua se-Jawa Timur. Boleh tepuk tangan untuk tentu capaian prestasi di atas adalah menjadi penyemangat bagi kita semua, walaupun tantangan dan tugas di sektor kesehatan ke depan tidaklah semakin ringan. Banyak hal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan tadi. Akhirnya kita banyak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Adib tadi sebagai satu pemikiran dan wawasan kita ke depan, bahwa kebijakan di sektor kesehatan ini tidak bisa berdiri sendiri. Tentu banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem yang lain, termasuk sistem politik, ekonomi, dan berbagai hal yang menuntut keseriusan kita semua, komitmen kita semua untuk membangun kesehatan di Kabupaten Lamongan ini menjadi lebih baik. Salah satu tantangan yang kita hadapi bersama adalah penurunan angka stunting. Selain itu, dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat, maka dibutuhkan pelayanan kesehatan yang holistik dan integratif serta kolaboratif, sebagaimana yang menjadi tujuan dari program Lamongan Sehat. Lamongan Sehat ini adalah salah satu dari 11 program yang kita implementasikan sebagai wujud kampanye saya dan Pak Yai Rauf waktu itu, dan kita tuangkan di dalam RPJMD dan kita maparkan, kita jadikan program-program itu pada 11 program dan salah satunya adalah Lamongan Sehat. Dan berlandaskan pada misi kedua RPJMD tahun 2021-2026, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman. Berbagai strategi pembangunan di sektor kesehatan telah kami susun dengan semangat inovasi dan kolaborasi untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, baik mulai janin, mulai balita hingga lansia. Program Lamongan Sehat kita implementasikan melalui yang pertama adalah program pelayanan home care service atau home visit, dan ini kita masukkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan rawat inap gratis serta memberikan alat bantu penunjang kesehatan termasuk kursi roda, pemberian tongkat dan lain-lain. Dan belakangan kita kolaborasikan dengan berbagai kegiatan lainnya sehingga para warga yang kita layani dengan home care service itu kita kembangkan juga dengan program rumah sehat dan beberapa perbaikan sosial lainnya. Kemudian yang kedua, pemberian mobil sehat, dan pada saat ini
telah semua desa 462 desa di Kabupaten Lamongan ini sudah mendapatkan mobil sehat. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dokter. Mobil sehat ini bisa memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat di desa masing-masing. Di tahun ini nanti tinggal 12 kelurahan. Walaupun kelurahan ini dekat dengan layanan kesehatan, tapi kita berikan karena mobil ini tidak hanya bersifat emergensi, tapi juga bisa kita gunakan untuk layanan konseling ataupun layanan-layanan lainnya, sehingga 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan ini tetap juga akan kita berikan mobil sehat. Kemudian yang ketiga adalah mencegah dan menurunkan angka stunting melalui peningkatan gizi pada balita, menyediakan posyandu remaja, optimalisasi pelaksanaan sekolah orang tua hebat, posyandu lansia, dan saat ini terus dikembangkan menjadi selantang atau sekolah lansia tangguh. Kemudian yang keempat adalah inovasi kesehatan jiwa, yakni Lesung Sipanji dan Gria Sehat Lamongan atau Grisela. Kemudian kita juga telah membuka rumah sakit daerah di kawasan Babat, RSUD Karangkembang dengan layanan unggulannya jiwa, sehingga saat ini kita punya rumah sakit Sugiri, rumah sakit Bimbang daerah, kemudian rumah sakit umum Babat, dan sekarang sedang berproses di Pantura akan kita buat RSUD Pantura yang tempatnya adalah di RSUD Brebes. Dan juga kita memberikan pelayanan kesehatan di pesantren-pesantren, dan tadi juga sudah saya laporkan kepada Pak Adib bahwa ini juga menjadikan perhatian kita bersama bahwa tingginya angka perceraian hari-hari ini. Saya kemarin mendapatkan laporan dari Bapak Kepala PA, Lamongan ini termasuk angka perceraiannya tinggi, walaupun tidak masih kalah dengan Bojonegoro. Bukan berarti masih kalah kita harus mengejar Bojonegoro. Tapi kita menjadi perhatian kita semua. Tidak saya sebutkan angkanya, ya kalau saya sebutkan angkanya bahaya. Nanti bisa teman-teman setiap hari datang ke PA. Tapi yang menjadi perhatian kita bersama bahwa rata-rata di angka perceraian itu meninggalkan anak-anak yang menjadi perhatian kita bersama, karena rata-rata prestasinya bisa menurun, layanan gizinya menjadi tidak baik, perhatian kepada pendidikan anak juga menjadi perhatian serius bagi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Ikatan Dokter Indonesia supaya turut serta nanti dalam programnya, kira-kira ini juga bisa dimasukkan sebagai sebuah tantangan masa depan kita semuanya. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka akselerasi terwujudnya Lamongan Sehat agar selalu dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan tentu kami mengedepankan pendekatan inklusif dan kolaboratif. Artinya apa? Siapapun punya tanggung jawab yang sama. Siapapun punya hak untuk melibatkan diri di dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Lamongan ini. Kita terbuka dan kolaborasi. Selalu saya sampaikan bahwa kita kedepankan prinsip kolaborasi ini tidak hanya pentahelik misalnya, tapi lebih dari itu siapapun bisa terlibat di dalam hal ini. Komunitas apapun mempunyai hak dan kewajiban serta tujuan yang sama, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Untuk itu saya berharap dalam kepengurusan ID yang baru saja dilantik tadi, Mas Budi bisa mengambil peran yang strategis dan menjadi bagian yang selalu membersamai pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Ada peran yang bisa dikolaborasikan
atau dijalankan bersama antara IDI dengan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan derajat kesehatan masyarakat, yakni yang pertama adalah kegiatan pendampingan dan pemeriksaan pada home visit atau home care service. Kedua adalah peningkatan kapasitas SDM melalui on-job training maupun pemberian pelatihan atau workshop kepada dokter di layanan kesehatan lingkup pemerintah Kabupaten Lamongan. Juga melakukan pendampingan untuk akselerasi penanganan dan penurunan stunting serta sekolah lansia tangguh. Karena sekarang lansia ini juga menjadi perhatian kita bersama, bahwa yang terus kita kembangkan pembangunan kesehatan Lamongan ini tidak hanya di usia produktif, tidak hanya di usia produktif, bahkan lansia pun harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian kegiatan bakti sosial di pondok pesantren yang terintegrasi dengan poskestren. Kemudian kegiatan bakti sosial di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa saya sampaikan pada Pak Kepala Dinkes, Pak Direktur RSUD, bahwa kita senantiasa harus hadir di tengah-tengah masyarakat, baik ketika ada bencana maupun tidak ada bencana, yang bersifat pemberian layanan kepada masyarakat, baik pemberian konsultasi, sehingga kehadiran pemerintah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, sejalan dengan tren dan karakter organisasi masa depan, saya juga berpesan kepada pengurus IDI di bawah kepemimpinan Dr. Edi Imawan, bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangatlah bertumbuh pada inovasi, kolaborasi, dan sekarang yang lagi populer adalah digital leadership. Jadi ketiganya ini merupakan kunci dalam melahirkan sebuah kreativitas dan sumber daya yang unggul serta organisasi yang berdaya saing. Oleh karenanya, IDI sebagai organisasi profesi harus terus berinovasi dan adaptif serta bertransformasi di tengah kondisi disrupsi seperti sekarang ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih baik secara pribadi maupun institusi pemerintah Kabupaten Lamongan atas kepengurusan dan seluruh pengurus serta anggota IDI ini yang terus berupaya dengan ikhlas dan sabar serta menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik di sektor kesehatan untuk menjaga usia harapan hidup masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kepengurusan IDI Lamongan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.